Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang berhadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua ya. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan tentunya semoga rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing kegiatan monthly budget atau budget bulanan aku ya teman-teman. Jadi aku menggunakan dua metode, yang pertama metode bulanan dan yang kedua metode mingguan ya. Nah di sini kali ini aku akan share kegiatan budgeting bulanan ya. Tetapi mungkin ini sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya. Jadi insya Allah di bulan ini tuh aku membuat rinciannya serinci mungkin ya. Nah ini dia untuk teman-teman yang belum nonton nih resolusi aku di tahun 2025 apa aja. Yang belum nonton langsung tonton video aku sebelumnya ya. Nah ini dia untuk covernya aku buat sesimpel mungkin ya. Aku tulis aja Januari tahun 2025 dan itu aku buat kalender di bawahnya ya. Jadi benar-benar super simpel banget untuk background di bulan Januari ini. Nah kemudian di sini untuk monthly budgetnya, di sini aku udah bikin beberapa tabel ya. Untuk tabel yang pertama ini aku buatkan untuk pos pendapatan ya, atau pemasukan ataupun penghasilan lah ya, sama aja. Nah di sini kenapa aku buat dua kolom ya teman-teman, karena alhamdulillah selain kita ada dari penghasilan utama, kita ada penghasilan tambahan juga ya. Tapi di sini aku nggak tulis dari suami atau istri gitu ya. Jadi langsung aja pendapatan utama dan nanti di akhir bulan aku akan masukkan pendapatan tambahan. Insya Allah sih aku usahakan untuk pendapatan tambahan ini aku mau masukin ke sinking fund aja ya teman-teman, biar tentunya tabungan aku juga bisa lebih meningkat aja gitu. Kalau misalkan kita bisa meningkatkan penghasilan gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi itu gimana kalian, kalau misalkan emang pendapatan utama itu belum mencukupi untuk kebutuhan living dan kebutuhan lainnya, itu boleh banget kalian pakai penghasilan tambahan untuk memenuhi living gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk kategori atau jenis pendapatan utama, ini total, bukan total keseluruhannya ya. Jadi ini aku hanya ambil untuk kebutuhan aku aja selama 1 bulan. Sisanya itu aku simpan ya teman-teman. Jadi nggak aku langsung tarik semua. Nah ini tuh yang aku tarik totalnya itu ada 1.650.000. Kemudian lanjut untuk tabel selanjutnya atau tabel di pinggir pendapatan itu ada tabungan ya. Untuk kategori yang pertama yaitu dana aman. Kenapa aku nggak namain dana darurat ya teman-teman? Karena banyak yang bilang juga katanya kalau dana darurat itu takutnya kita selalu aja gitu ada hal-hal darurat, makanya aku ganti jadi dana aman aja gitu ya teman-teman. Nah untuk dana aman ini aku simpan 100.000. Ini non cash ya teman-teman, aku simpan di ATM khusus, jadi insya Allah mudah-mudahan gak keganggu. Kemudian yang kedua, kategori tabungan yang kedua yaitu ada sinking fund, aku anggarkan 130.000 aja. Karena di sini aku juga udah nabung dari awal ya, cuman di sini aku nggak share teman-teman. Kemudian lanjut untuk pengeluaran bulanan rutin aku ya. Di sini tuh kategorinya ada kurang lebih 14 sampai 13 gitu ya teman-teman. Nah, gimana juga nih keuangan teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga keuangan kita bisa lebih baik lagi dari tahun kemarin, dan tentunya yang paling penting ya, bisa lebih sehat, amin ya robbal alamin. Dan semoga yang masih memiliki hutang, semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah agar kita juga bisa lebih cepat untuk melunasi hutangnya ya, amin amin ya robbal alamin. Oh iya, kalian juga harus tulis ya, kalau misalkan kalian wishlist atau resolusi tahun 2025, kalian tulis kalau misalkan emang kalian pengen hutang kalian tuh cepat lunas gitu. Jadi mungkin gak hanya nulis, kita berdoa juga jangan lupa, karena kan kita nggak tahu ya doa mana yang akan Allah kabulkan duluan gitu. Makanya aku juga
berusaha untuk nggak punya hutang gitu ya teman-teman. Nah lanjut di sini untuk pengeluaran bulanan rutin aku ya. Kategori yang pertama di sini ada budget arisan. Aku anggarkan 80.000. Aku anggarkan per minggunya itu kurang lebih 20.000 ya. Kemudian untuk budget beras di bulan ini hanya aku anggarkan 50.000 aja karena alhamdulillah bulan kemarin juga masih stoknya masih aman ya. Kemudian gas dan sampah aku anggarkan 40.000, masing-masing hanya 20.000. Alhamdulillah ini udah cukup. Kemudian lanjut untuk budget listrik aku anggarkan 50.000. Ini non cash ya untuk listrik. Kemudian untuk wifi juga non cash aku anggarkan 150.000 karena bayarnya via transfer. Kemudian lanjut untuk budget pulsa 20.000. Nah kalian jangan salpok ya, kenapa budget pulsa murah banget? Karena untuk budget pulsa ini aku hanya kuota chat aja saat di luar ya teman-teman. Karena untuk di sekolahan ada wifi, di rumah juga ada wifi, alhamdulillah jadi bisa menghemat. Kemudian lanjut untuk kesehatan aku hanya anggarkan 20.000, makan atau food aku anggarkan 400.000, masing-masing 100.000. Aduh mohon maaf ya, ini aku ngezoomnya terlalu gede. Lanjut lagi untuk groceries aku anggarkan 200.000, per minggunya itu 50.000, tapi menyesuaikan ya, balik lagi karena untuk bulan Januari ini ada 5 minggu. Lanjut lagi untuk bensin aku anggarkan 60.000, kemudian untuk kids atau kebutuhan anak 100.000, untuk istri 50.000, dan untuk budget pegangan aku anggarkan 80.000. Oke, sudah selesai aku membuat monthly budget. Nah ini dia aku akan review ya teman-teman, atau mau sharing juga. Nah ini dia adalah tracking pengeluaran aku ya. Nah di sini kenapa sih aku buat kayak kotak-kotak gini. Nah ini tuh setiap kotak ada tanggalnya ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak tantangan no money challenge gitu ya teman-teman. Nah di sini juga aku mengikuti salah satu cara content creator juga ya, yaitu Kak Diana. Kalian bisa cek YouTube-nya Strawberry on the Cake. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah lihat pasti udah nggak lagi ya, udah nggak asing lagi gitu lihat tracker kayak gini. Dan ternyata menurut aku pribadi tracker ini tuh benar-benar bermanfaat banget, dan gimana ya, keuangan kita tuh benar-benar terperinci dan bukannya kemana uang kita, melainkan uang kita tuh dipakai apa aja gitu kan. Jadi pas akhir bulan tuh kita bisa evaluasi uang kita tuh lebih habisnya kemana, ke kebutuhan atau ke keinginan gitu loh teman-teman. Nah kemudian lanjut, ini lembar selanjutnya ada jenis pengeluaran aku di setiap minggunya. Di sini aku bikin 5 minggu. Bisa teman-teman lihat minggu pertama dari 1 sampai tanggal 5, minggu kedua tanggal 6 sampai tanggal 12, kemudian minggu keempat, minggu kelima itu minggu kelima sampai 2 Februari ya. Makanya kenapa di minggu pertama ini aku buatnya tuh nggak terlalu banyak pengeluaran gitu, karena aku sedang berusaha untuk di awal bulan tuh kita nggak besar mengeluarkan pengeluaran gitu teman-teman, kecuali mungkin seperti wifi, terus seperti listrik dan lain sebagainya, itu beda lagi ya, karena itu salah satunya kewajiban. Jadi mungkin yang beberapa aku bisa pangkas di minggu pertama tuh seperti food atau makan ya, budget makan, kemudian budget groceries, mungkin budget bensin juga, atau mungkin intinya bukan kewajiban lah gitu, yang nggak harus dibayarkan di awal bulan gitu. Nah ditambah untuk di minggu pertama ini juga hanya 5 hari ya, aku hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu teman-teman, karena di minggu kelima itu totalnya tuh ada 7 hari, jadi pasti pengeluarannya tuh lebih besar. Apalagi ditambah kenapa aku nyampe 2 Februari coba teman-teman, karena tanggal 1-nya itu coret merah ya, hari Sabtu, dan tanggal 2-nya itu hari Minggu. Otomatis aku dapat uang bulanan dari Pak Suami itu pasti tanggal 3, itu juga pasti kayak sore atau bahkan bisa tanggal 4-nya gitu teman-teman. Nah ini dia, lanjut aku mau bikin weekly budget di minggu pertama ya. Untuk food atau budget makan aku hanya anggarkan 50.000, groceries 30.000, kemudian untuk bensin 15.000, untuk kids itu aku anggarkan 25.000, untuk pegangan 20.000, dan yang terakhir itu untuk WIF aku anggarkan 10.000 aja. Nah mungkin itu beberapa rincian aku ya teman-teman, atau weekly budget di minggu pertama. Nah untuk video lengkapnya nanti aku akan share di evaluasi minggu pertama atau cash stuffing ya. Aku juga cash stuffingnya belum, ini cash stuffing di minggu pertama, jadi nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.